Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rusdi Sabila. Saya dari kelas R6A Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Indraprasta PGRI Jakarta. Pada kesempatan kali ini berkesempatan untuk menjelaskan jenis-jenis semiotik. Tapi terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang artian semiotik menurut para ahli. Yang pertama, menurut Athieu, semiotika adalah model sastra yang mempertanggungjawabkan semua faktor dan aspek hakiki untuk pemahaman gejala sastra sebagai alat komunikasi yang khas di dalam masyarakat manapun juga. Yang kedua, menurut Zuys, semiotika merupakan ilmu yang mempelajari tentang tanda, berfungsinya tanda, dan produksi makna. Tanda merupakan sesuatu yang bagi seseorang berarti sesuatu yang lain. Segala sesuatu yang dapat diamati atau dibuat teramati dapat disebut tanda. Karena itu, tanda tidaklah terbatas pada benda. Adanya peristiwa, tidak adanya peristiwa. Struktur yang ditemukan dalam suatu kebiasaan, semua ini dapat disebut tanda. Yang ketiga, menurut Sobur, semiotika adalah suatu ilmu atau metode analisis untuk mengkaji tanda. Tanda-tanda di sini yaitu perangkat yang kita pakai dalam upaya berusaha mencari jalan di dunia ini di tengah-tengah manusia dan bersama-sama manusia. Di sini saya akan menjelaskan lagi tentang dua jenis kajian semiotika menurut Wood. Yang pertama ada semiotika komunikasi, yang kedua ada semiotika signifikasi. Dan yang pertama, semiotika komunikasi. Semiotika komunikasi adalah semiotika yang menekankan pada teori tentang produksi tanda yang salah satu di antaranya mengasumsikan adanya 6 faktor dalam komunikasi, yaitu pengirim, menerima kode atau sistem tanda, pesan, saluran komunikasi, dan acuan atau hal yang dibicarakan. Yang kedua, semiotika signifikasi. Semiotika signifikasi adalah semiotika yang menekankan pada teori tanda dan pemahamannya dalam suatu konteks tertentu. Pada jenis kedua ini tidak dipersoalkan adanya tujuan berkomunikasi. Sebaliknya, yang diutamakan adalah segi pemahaman suatu tanda, sehingga proses kognisinya pada penerima tanda lebih diperhatikan daripada proses komunikasinya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan 9 macam semiotik menurut Pateda. Adapun yang pertama ada semiotik analitik. Semiotik analitik adalah semiotik yang menganalisis sistem tanda. Semiotik berobjekkan tanda dan menganalisisnya menjadi ide, objek, dan makna. Contohnya, seseorang yang mempunyai suatu ide dalam pikirannya, lalu ide tersebut digambar menggunakan alat tulis atau menjadi suatu benda atau simbol, dan benda tersebut mempunyai makna di baliknya. Yang kedua, ada semiotik deskriptif. Semiotik deskriptif adalah semiotik yang memperhatikan sistem tanda yang dapat kita alami sekarang, meskipun ada tanda-tanda yang sejak dahulu tetap seperti yang disaksikan sekarang. Contohnya, misalnya langit yang mendung menandakan bahwa hujan tidak lama lagi akan turun. Dari dahulu hingga sekarang tetap saja seperti itu. Demikian pula, jika ombak memutih di tengah laut, itu menandakan bahwa laut berombak besar. Namun, dengan majunya ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, telah banyak tanda yang diciptakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya yang ketiga, ada semiotik faunal. Semiotik faunal adalah semiotik yang khusus memperhatikan sistem tanda yang dihasilkan oleh hewan. Contoh,
Misalnya seekor ayam betina yang berkotek-kotek menandakan ayam itu telah bertelur atau ada sesuatu yang ia takuti. Induk ayam yang membunyikan krek 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 memberikan tanda kepada anak-anaknya untuk segera mendekat, sebab ada makanan yang ditemukan. Juga seseorang yang berangkat terpaksa mengurungkan waktu keberangkatannya beberapa saat, sebab mendengar bunyi cicak yang ada di hadapannya. Yang keempat, ada semiotik kultural. Semiotik kultural adalah semiotik yang khusus menelaah sistem tanda yang berlaku dalam kebudayaan tertentu. Contohnya, budaya orang NU adalah adanya tahlilan, selawatan, dan lain-lain. Ini merupakan simbol dalam kebudayaan tertentu. Yang kelima, ada semiotik naratif. Semiotik naratif adalah semiotik yang menelaah sistem tanda dalam narasi yang berwujud mitos dan cerita lisan atau folklore, atau bisa dibilang cerita dari mulut ke mulut atau cerita dari masa ke masa, cerita turun-temurun. Contohnya, pohon beringin yang rindang dan lebat dipercayai oleh orang-orang bahwa pohon itu keramat atau angker. Selanjutnya, ada semiotik natural. Semiotik natural adalah semiotik yang khusus menelaah sistem tanda yang dihasilkan oleh alam. Contohnya, air sungai keruh menandakan di hulu telah turun hujan dan daun pohon-pohonan yang menguning lalu gugur. Alam yang tidak bersahabat dengan manusia, misalnya banjir atau tanah longsor, sebenarnya memberikan tanda kepada manusia bahwa manusia telah merusak alam. Selanjutnya, yang ketujuh, ada semiotik normatif. Semiotik normatif adalah semiotik yang khusus menelaah sistem tanda yang dibuat oleh manusia yang berwujud norma-norma. Contohnya, misalnya rambu-rambu lalu lintas, atau di ruang kereta api sering dijumpai tanda yang bermakna dilarang merokok. Selanjutnya, yang kedelapan, semiotik sosial. Semiotik sosial adalah semiotik yang khusus menelaah sistem tanda yang dihasilkan oleh manusia yang berwujud lambang, baik lambang berwujud kata maupun lambang yang berwujud kata dalam suatu satuan yang disebut kalimat. Contohnya, lagu Niji yang berjudul Laskar Pelangi yang mempunyai makna kata yang baik dan indah. Selanjutnya, yang terakhir, struktur semiotik struktural. Semiotik struktural, semiotik yang khusus menelaah sistem tanda yang dimanifestasikan melalui struktur bahasa, baik itu bahasa verbal maupun bahasa nonverbal. Contohnya, verbal, percakapan secara langsung bertatap muka, mendengarkan berita atau cerita, interaksi guru atau dosen dengan murid atau mahasiswanya saat mengajar, aktivitas jual beli antara penjual dan pembeli. Contoh nonverbal, acungan jempol sebagai tanda hebat atau bagus. Kesimpulannya, bahwa dari yang telah tadi saya paparkan tentang jenis-jenis semiotik maupun pengertian semiotik menurut para ahli, bahwa semiotika sendiri berasal dari kata Yunani yaitu semion yang berarti tanda. Bahwa dapat dijelaskan di sini semiotik itu merupakan satu tanda yang digunakan manusia dalam berkomunikasi sehari-hari untuk menjelaskan tentang apa yang dia sampaikan. Dan para pakarnya mempunyai pengertian masing-masing dalam menjelaskan semiotika, berpandangan bahwa semiotika adalah studi tentang tanda atau cara tanda itu bekerja. Terdapat 9 macam semiotik yang kita kenal. Yang pertama, semiotik analitik, semiotik deskriptif, semiotik faunal, semiotik kultural, semiotik naratif, dan semiotik natural, semiotik normatif, semiotik sosial, dan semiotik struktural. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menyimak.
Dan apabila kesempurnaan datangnya dari Allah dan kesalahan datangnya dari saya sendiri. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.